adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah hari Minggu pelayaran anak tanggal 4 Oktober 2020. Oke adik-adik, sudah siap? Kita akan mulai ibadah ya. Sebelumnya kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 339 Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang berakhirlah segala pergumulan diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan laksana imanmu yang teguh. Ya adik-adik, setelah kita bernyanyi, kita akan doa pembuka yang akan dipimpin oleh adik kita, Adik Bianca. Silakan Adik Bianca. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah sekolah minggu hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita boleh duduk kembali. Kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 126, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Oke adik-adik, kita akan membaca nas pembimbing yang terambil dari Yakobus 1 ayat 22. Disiapkan ya adik-adik. Yakobus 1 ayat 22 yang akan dibacakan oleh teman kita, Adik Boy Evan. Nats pembimbing yang diambil dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Adik-adik, nas pembimbing kita yang dimana dijelaskan bahwa kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Jika kalau kita hanya mendengar saja itu berarti menipu diri kita sendiri. Artinya kita sudah tahu apa yang baik tapi kita tidak melakukannya. Nah, selalu di dalam firman Tuhan kita selalu diajarkan yang baik. Nah, maka itu kita sebagai anak Tuhan tidak boleh bosan untuk melakukan kebaikannya. Walaupun kita sudah tahu itu tidak benar, tapi kita mau melakukannya, itu kita menipu diri kita sendiri namanya. Kita tahu itu salah, tapi kita melakukannya. Itu dalam firman Tuhan. Tapi kalau untuk dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pandemi ini, kita mengenal yang namanya 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Mungkin adik-adik pasti sering dikasih tahu oleh mama sama papa, pakai masker dong,
cuci tangan ya sebelum tidur atau masuk atau setelah salaman atau memegang sesuatu. Menjaga jarak ya kalau sama temennya, nggak boleh deket-deket mainnya, boleh main tapi asal pakai masker. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menjadi pelaku dulu dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah melakukan yang baik, pasti teman-teman kita lihat, wah, mah, teman itu tadi di rumahnya saya main, disuruh pakai masker, disuruh begini. Nah, itu namanya kita menjadi pelaku firman. Kita menyebarkan firman, kita menyebarkan yang baik kepada teman-teman kita yang lain. Dan juga untuk kakak Laya dan mama papa. Oke adik-adik, baik adik-adik, setelah kita dari membaca nas pembimbing, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 196, Marilah, Marilah. Mari kita berdiri adik-adik ya. Oke adik-adik, kita sudah siap mendengarkan cerita? Siap dong. Oke adik-adik boleh duduk yang rapi, yang tenang. Siapkan hatinya, kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa dulu. Doa untuk mendengarkan cerita oleh adik Rasa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih adik Rasel. Ya, tapi sebelum mendengarkan cerita, kita akan membaca kitab dulu yang terambil dari Kisah Para Rasul 19. Yuk, dibuka Kisah Para Rasul 19. Ya, adik TK boleh dibantu sama mamanya ya. Kisah Para Rasul 19, ayat 1 sampai dengan 12. Agak panjang ya adik-adik. Kakak ulangi, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12 yang akan dibacakan oleh teman-teman kita juga, yaitu dari adik Nuansa, adik Kaila, dan adik Sera. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Kata mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus
menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani oleh pemberitaannya. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Selamat berjumpa kembali. Kita mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan tetap dan selalu kita rasakan dalam masa pandemi ini. Kita tetap bisa berkomunikasi walaupun hanya lewat ibadah virtual ini. Semangat ya adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan kan? Dari mana? Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Ceritanya apa yo? Tentang Paulus memberitakan Injil di Efesus kan? Ya. Paulus yang tadinya namanya siapa tuh? Adelisa? Saulus. Dia dengan berani memberitakan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan dia juga mau berjuang demi iman percayanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Kristi tentu adik-adik bilang, Pak Paulus berani berjuang memberitakan firman Tuhan karena Pak Paulus itu orang besar, orang dewasa, dan dia hebat pada masa itu. Wajar kan? Kalau saya kan masih kecil, masih belum bisa melakukan apa-apa. Apalagi memberitakan Injil, jelas tidak bisa lah. Adik-adik, apa memang betul begitu? Mari kita simak cerita berikut ini. Pada dahulu kala, di suatu hari, hiduplah seorang gadis kecil bernama Mary bersama dengan ayah dan ibunya di sebuah desa yang terpencil di Inggris. Desa itu bernama Desa Wolves. Mereka tidak mempunyai uang cukup, bahkan sekolah di desa Mary pun tidak ada. Sehingga Mary tidak bisa membaca dan menulis. Namun, setiap hari Minggu, Mary senantiasa pergi ke gereja bersama kedua orang tuanya. Mary sangat senang mendengarkan penjelasan dari pendeta tentang apa yang dibaca dan cerita Alkitab. Dia sangat menyukai tentang cerita Alkitab yang begitu sangat luar biasa untuk dia. Cerita tentang Daud yang menjadi gembala dan dia tahu bahwa Tuhan adalah gembalanya. Mary berusaha dengan sangat keras untuk mengingat semua cerita yang dibacakan oleh pendeta di gereja. Tetapi sangat sulit karena Mary tidak bisa membaca dan menulis. Suatu hari, ayahnya pulang dan membawa
kabar yang sangat bagus bahwa sekolah akan segera dibuka. Dan Mary sangat menyukai berita itu karena dia akan bisa belajar untuk membaca dan menulis, dan dia bisa membaca Alkitabnya sendiri. Pada saat itu buku sangat mahal, termasuk Alkitab, untuk dapat dibeli. Tetapi di desa itu ada seorang yang cukup kaya yang memiliki sebuah Alkitab. Orang itu bernama Ibu Evan. Dan Ibu Evan tahu bahwa Mary sangat menyukai cerita Alkitab. Itu sebabnya ia mengundang Mary untuk datang ke rumahnya membaca Alkitab. Pada saat Mary datang ke rumah Ibu Evan, ia dapat melihat bagaimana Alkitab itu diletakkan di meja dengan sangat rapi dan terlihat begitu sangat indah. Mary berpikir di dalam hatinya, saya berharap satu saat saya bisa memiliki Alkitab ini. Dan akhirnya Mary berusaha untuk bisa mendapatkan Alkitab. Ia mengumpulkan uang dengan menjual telur ke pasar, membawa kayu, mencari kayu, dan juga menjual kayu itu ke pasar. Dan juga membuat pakaian dan menjadi pengasuh anak. Semua ia lakukan dengan sangat setia, dengan taat, dan akhirnya setelah 6 tahun, dia mempunyai cukup uang untuk membeli sebuah Alkitab. Tetapi di kota tempat Mary tinggal, di desa tempat Mary tinggal, tidak ada yang menjual Alkitab. Mary harus berjalan sangat jauh ke kota bernama Bala untuk bisa membeli Alkitab. Ia berjalan sepanjang hari sejauh 40 km. Terasa sangat lelah dan lapar. Tetapi dia terus berjalan walaupun kakinya juga luka-luka, tapi dia terus berjalan ke kota Bala untuk bisa mendapatkan Alkitab. Ia sampai di kota Bala dan keesokan paginya dia bertemu dengan pendeta Charles yang menjual Alkitab. Pendeta Charles sangat sedih dan berkata, "Saya minta maaf karena Alkitab yang ada pada saya hanya ada satu, tapi itu juga sudah dipesan oleh orang dan tidak dapat dijual." Mary sangat sedih karena dia sudah berusaha 6 tahun mengumpulkan uang, dia sudah melalui perjalanan yang sangat panjang, tetapi akhirnya semuanya sia-sia. Karena melihat kegigihan, keuletan dari Mary dan bagaimana pentingnya Alkitab untuk Mary, akhirnya pendeta Charles memberikan Alkitab yang ia miliki itu untuk Mary. Mary sangat senang dan sangat berterima kasih kepada pendeta Charles, dan kemudian Mary selalu setia membaca Alkitab dan mengabarkan berita Alkitab itu kepada setiap orang di desanya, kepada setiap orang yang belum mendengar cerita Alkitab. Dan kisah Mary ini menginspirasi pendeta Charles untuk mengupayakan pengadaan Alkitab. Dia melihat kegigihan Mary sementara Alkitab tidak ada, dan akhirnya mereka berkumpul dan kemudian didirikanlah lembaga Alkitab dunia. Dan lewat lembaga itu setiap orang bisa memiliki Alkitab. Nah, adik-adik tadi sudah melihat dan mendengarkan cerita tentang seorang gadis kecil bernama siapa tuh? Ayo, Mary Jones. Bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan sebuah Alkitab agar ia dapat membaca, merenungkan firman Tuhan, dan tidak berhenti di situ. Dia juga mau berjuang sekuat tenaga. Berapa lama tadi ceritanya? Dia berjuang kurang lebih 6 tahun untuk bisa mendapatkan sebuah Alkitab. Apa sampai di situ dia berhenti berjuang? Tidak.
Dia memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang yang tidak bisa membaca dan menulis untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik, perjuangan iman Mary Jones menginspirasi lahirnya lembaga Alkitab yang sekarang membuat kita bisa membaca Alkitab. Adik-adik, jangan sampai tidak membaca Alkitab ya. Kita semua bisa memilikinya dengan mudah. Mary Jones susah payah berjuang untuk mendapatkan sebuah Alkitab. Luar biasa bukan? Ayo, kita semua membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dan tidak hanya rajin membaca, tetapi tetap setia dan melakukan segala sesuatu dengan tekun. Pasti Tuhan Yesus akan membantu membuka jalan agar kita bisa mewujudkannya. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus mau memakai siapa saja untuk mengabarkan berita sukacita Injil. Ia mau memakai Paulus yang dahulu adalah seorang pembunuh, Sakeus yang adalah seorang pemungut cukai, dan banyak lagi cerita di dalam Alkitab. Dan yang terpenting, Tuhan Yesus juga mau memakai adik-adik, kakak-kakak layan, mama, papa, oma, dan semuanya yang mau Tuhan Yesus pakai sebagai alat di dalam tangan kasih-Nya untuk memberitakan kabar sukacita itu. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Kristi. Siapa namanya tadi? Mary Jones, ya. Teman kita yang berindu dengan Alkitab. Nah, sesudah kita mendengar firman Tuhan, kita sudah dengar cerita, sekarang kita mau respon dengan kita menyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan 1 dan 2. Yesus berpesan dalam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinar terang, lilin memperlihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, jangan lupa kita akan memberikan persembahan seperti yang lalu, bahwa adik-adik sudah mempersiapkan celengannya, ya, supaya kita bisa memberikan persembahan pada waktu nanti kita akan masuk kembali. Nah, kita siapkan celengan, kita siapkan persembahan, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 205. Aku suka membagi ayat pertama sampai ayat yang ketiga, sambil memberikan persembahan. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tak lagi tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Adik Ive, Adik Vano, Adik Natasha, dan Adik Krista. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sobat kami yang setia, tabib yang agung dan yang benar. Kami datang berserah dan mohon pengampunan karena dosa dan kesalahan kami. Kami harus mengalami keadaan yang tidak menyenangkan karena adanya COVID-19 virus yang sangat berbahaya. Banyak orang sakit yang harus dirawat. Tuhan Yesus berkati para dokter, perawat, dan tenaga-tenaga sukarela yang membantu proses penyembuhan. Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggal orang-orang terkasih karena
karena virus ini. Kiranya virus ini cepat berlalu agar kami bisa mengikuti sekolah minggu dan bermain seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarlah doa kami. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang telah Kau beri kepada kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang tua dan keluarga kami. Kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan, kesabaran dalam mendidik kami dengan baik, dan juga Kau berkati pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk teman baginya dan kepintarannya, dan untuk guru kami. Tuhan, beri mereka perlindungan dan kesehatan juga supaya mereka tetap bisa mengajar dan berbagi ilmu mereka kepada kami. Terima kasih untuk rencana terbaik yang telah Tuhan sediakan kepada kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Natasha mau berdoa untuk gereja, para pendeta, presbiter, dan kakak layan. Tuhan Yesus, berilah kepintaran untuk kami walaupun kami belajar di rumah, agar virus corona cepat berlalu. Berkatilah kami yang akan mengikuti ulangan. Semoga nanti saat kami mengambil rapot mendapatkan nilai yang bagus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati supaya kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya selalu taat aturan. Juga bagi presiden dan jajaran pemerintahan sampai yang terendah supaya dapat menjadi pemimpin yang baik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati persembahan yang barusan kami berikan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati para kakak lain kami dan adik-adik lain kami. Kiranya Engkau menyertai kesehatan mereka ya Tuhan, dan menyertai kehidupan mereka masing-masing. Kami tahu Tuhan, anak-anak-Mu sudah memanjatkan doa-doa yang biarlah Kau yang berkehendak atas doa-doa yang dipanjatkan. Dan kami sempurnakan semua doa-doa ungkapan syukur kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami oleh Tuhan Yesus Kristus dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, pertama-tama Kak Ita mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah melayani pada ibadah minggu ini. Untuk doa pembuka dibawakan oleh adik Bianca, untuk baca nats pembimbing dibawakan oleh adik Boy Evans, kemudian doa sebelum bercerita oleh adik Russell, membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12 dibawakan oleh adik Nuansa, Kayla, dan Sarah. Dan untuk doa syafaat dibawakan oleh adik Ive, Vano, Natasha, dan Krista. Adik-adik, Kaita mengingatkan untuk adik-adik jangan lupa memberikan persembahan, dan adik-adik
masukkan uang persembahan tersebut ke dalam celengan adik-adik masing-masing. Aktivitas minggu ini, adik-adik, kita akan melihat tayangan berikut ini. Adik-adik, mari kita lihat aktivitas minggu ini tanggal 4 Oktober. Bagian pertama, ini adalah nama-nama kitab di Perjanjian Baru, tapi susunan hurufnya kacau. Tolong adik-adik perbaiki dengan menulisnya di kolom sebelah kanan. Bagian kedua, temukan dan beri tanda 10 kitab di Perjanjian Lama dalam kotak huruf itu. Carilah secara vertikal, horizontal, atau diagonal. Terakhir, gunting, susun, lalu tempel 5 potongan gambar ini sehingga terlihat benar. Selamat mengerjakan. Adik-adik, sekarang Kak Ita akan memberikan pengumuman tentang susunan kepengurusan Pelkat Pelayanan Anak GPIP Fatah periode 2020-2022 yang sudah terpilih dan diteguhkan pada ibadah hari Minggu tanggal 27 September 2020 jam 8 pagi. Ketua Kak Sani Siahaya, Sekretaris Kak Karen Lengkong, Bendahara Kak Ellen Luntungan Meruk, untuk penanggung jawab anak TK Kak Pauline Harmusial, penanggung jawab anak kecil Kak Grace Siwalete, untuk penanggung jawab kelas tanggung Kak Wempi Hatu, dan untuk penanggung jawab wilayah Kaleb Kak Merel. Adik-adik, atas nama pengurus yang lama, Kak Ita mengucapkan terima kasih atas kerjasama dalam kita melayani anak-anak layan setiap minggunya, dan juga kepada orang tua yang sudah membantu dan menopang dalam kami melakukan pelayanan, dan kami juga mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, baik ucapan kami, tingkah laku kami yang tidak menyenangkan banyak orang. Untuk kepengurusan yang baru, selamat melayani, tetap setia, karena Tuhan Yesus akan menolong, menyertai, dan memberkati kita semua dalam kebersamaan melayani di lingkungan Pelkat PA GPIP Fatah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan lihat aktivitas adik-adik yang sudah dikerjakan. Untuk aktivitas yang minggu lalu tanggal 27 September 2020 dan adik sudah mengerjakan dan dikirim, kita akan lihat tayangan berikut. Tetapi sebelumnya, kita mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas tersebut. Adik-adik tetap semangat, tetap rajin ya. Dan untuk para orang tua yang sudah membantu anak layan mengerjakan aktivitas setiap minggunya, kita juga mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama.
adik-adik, kita sampai di ujung daripada impa kita. Sekarang kita akan menyanyi, kita akan memuji Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita dari awal hingga akhir. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 270, Inginkah Kau Ikut Tuhan, ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ya, adik-adik, kita akan menutup impa kita pada minggu hari ini. Satukan hati kita, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Engkau berikan dan Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, kami senantiasa bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Biarlah kami boleh membawa firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin.